Ini udah mulai nih. Udah. Terlalu ya, minum teh dulu. Ini siapa yang bawa nih? Gua, jangan begitu. Nggak baik ini. Soju. Tapi namanya baik sih. Baik emang. Biar baik berarti. Nggak, kita nggak minum ini ya teman-teman. Biar nilai UAS gua nggak jelek atau turun, kita ganti aja. Pakai teh. Yuk, kita mulai. Halo, selamat sore teman-teman. Baik lagi di Kabar Santai. Ada kabar sambil nyantai. Hari ini gue pengen ngebahas soal COVID ya. Jadi beberapa hari lalu gue dapat pesan dari dosen kesayangan gue. Itu katanya gini, coba dong ceritain tentang COVID di sekitar rumah kamu gitu. Oke, hari ini gue bakal ngebahas itu sih. Jadi kalau COVID di daerah rumah gue ya terbilang agak sedikit santai ya. Untuk protokol-protokol gitu kayak nggak kepake gitu sih. Walaupun kalau kita keluar komplek atau keluar rumah, itu kita tetap ngegunain masker dan bawa hand sanitizer pastinya. Terus untuk keamanan dari komplek ini kita tetap ada yang namanya kayak ngerapihin lingkungan rumah dengan cara penyemprotan desinfektan. Apa namanya? Desinfektan ya itu. Gue agak sedikit kurang bahasa Inggrisnya karena gue belajar di Italia waktu itu, jadi belajar bahasa Italia. Sehabis itu setiap 2 minggu sekali ya penyemprotan kayak gitu. Terus udah sih paling kayak gitu doang. Kalau misalnya buat nyeritain kampungan gue mungkin kurang bagus kali ya. Mending kalau tahu gitu kita undang orang aja kali ya. Jadi hari ini gue bakalan ngundang temen gue dari kampus UIN Jakarta. Sebenarnya kalau gue lihat sih dia masih daerah Ciputat ya, tapi nyebutnya UIN Jakarta, biarin lah. Jadi namanya adalah Renaldi. Kebetulan rumah dia nggak terlalu jauh dari rumah gue, tapi beda wilayah gitu loh. Maksudnya beda kampungan lah kalau kata orang sini. Langsung aja kita panggil Renaldi. Halo, selamat sore. Woi, tak dulu. Enak-enakan tangan lu. Gua Pakai lupa. hand sanitizer. Dari Merdeka hand sanitizer. Anjing spontan. Bisa jadi temen gua. Oke. Dari dulu nggak berubah. Goblok. Astagfirullahaladzim. Konten ini edit sih. Kita bahas apa nih? Jadi pembahasan gua Gua- kita sharing sih. Karena Gua ini buka adalah aja ya? Gua buka aja. boleh Ya? boleh buka aja. Biar enak. Tapi lu nggak terinfeksi virus kan? Enggak kok, udah Udah negatif. rapid test? Udah negatif. Hah? Negatif. Wow. Positif dong. Jadi karena ini adalah ngobrol santai, mungkin gue bakal ngobrol sambil ngerokok karena nggak bisa gitu loh kalau nggak ngerokok. Terus sambil ngerokok kali ya. Bentar. Oke, sekarang gue udah sama teman gue nih. Di, gimana nih kabar COVID di daerah rumah lu nih? Sejauh ini sih agak renggang ya untuk di daerah gua. Serius. Iya serius. Jadi waktu itu sempat ada yang terkena COVID di daerah gua. Namanya daerah Babakan. Iya. Waktu itu ada sekitar 1 pasien yang kerja di rumah sakit. Serius lo? Ya, Terus? dia kerja di rumah sakit kalau nggak salah di Alam Sutra, namanya rumah sakit Cipto kalau nggak salah, yang di Alam Sutra tapi ya bukan yang di Jakarta. Iya. Dia jadi perawat. Mungkin dia udah mulai mempunyai beberapa gejala tentang COVID seperti kayak demam. Tapi dengan pengetahuan yang dia punya, dalam tanda kutip ya, dia kayak apa sih namanya, isolasi diri sendiri, mandiri. Syukurnya di situ. Jadi dia nggak mau kontak dengan anaknya, keluarganya, tetangganya. Sehingga ketika 3 hari kemudian gejalanya makin parah dan langsung dijemput oleh rumah sakit yang menangani COVID, dan semua keluarga sekaligus tetangga dites dan ternyata semua keluarga dan tetangganya negatif. Itulah kelebihan dari orang yang mempunyai pengetahuan sehingga dia bisa tidak menyebarkan virus itu ke orang lain, minimal buat dia diri sendiri. Mungkin kalau itu COVID ada di posisinya di gua ya, pas tiba-tiba gua terpapar. Karena gua adalah tipe orang yang solidaritas sama teman-teman. Gua mungkin pasti bakal bagi-bagiin virus itu ke teman-teman gua biar kita sama-sama dirawat gitu loh. Nyari temen dong, bro. Bercanda gua enggak sih. Cuman kalau di daerah rumah gua untuk kayak kasus-kasus kayak gitu enggak ada sih. Soalnya kayak di rumah gue tuh kayak flat aja, orang yang terkena kasus COVID pun nggak ada. Ada mungkin yang gue pernah dengar cerita orang dalam, pocis dalam sini, ada yang kena.
gue cari tahu dong, cari tahu radang. Itu Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa udah kayak batuk atau kayak tenggorokan kok gue sakit gitu, jangan langsung anggap itu adalah covid, karena salah satu penyakit yang hampir mirip dengan COVID-19 adalah radang tenggorokan. Karena apa? Diawali dengan demam sama kayak covid. Jadi buat teman-teman tuh harus, kalau ada yang batuk atau ini, jangan langsung dijudge gitu loh kalau dia ada kena covid gitu. kayaknya yang kayak gitu kejadian di gua. Kayak gimana tuh, coba dong. Yang lu ceritain tadi Sama lu sendiri kejadiannya? sama gua sendiri. Serius lo? Iya. Dan dalam Pas- kejadian itu ada lu. Pas kapan tuh? Pas kita waktu itu baru-baru dibuka tempat wisata di Untung Jawa. Oh iya, ke pantai. Kita ke Untung Pulau. Jawa waktu itu 2 hari 1 malam. Mm-mm. Kita udah pakai protokol kesehatan semuanya, pakai bawa hand sanitizer, bawa face shield, pakai sarung tangan, pakai masker juga. Iya bener. Nah, singkat cerita, ketika 2 hari ketika kita pulang dari Untung Jawa, tiba-tiba badan gue panas tinggi. Di situ ada mindset gue kan, wah jangan-jangan gue kena covid. Tapi gue mikir, kalau gue kena covid pasti temen-temen gue juga kena. Iya. Soalnya kita kan emang bareng-bareng. Ternyata pas gue ke dokter, gue akhirnya memberanikan diri untuk periksa. Ternyata kata dokter gue kebanyakan begadang, bukan covid. Di situ gue langsung lega, kesehatan gue langsung pulih. Mungkin kebanyakan orang yang terkena flu biasa memikir dia covid, itu bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Iya, karena stres dia. bener. Karena penyakit itu bisa nambah gede, penyakit itu bakal nambah parah ketika ada beban pikiran. Semakin betul. banyak dipikirkan akan semakin sakit. Setuju. Itu yang pernah gue baca sih. Mungkin buat kayak pembahasan covid ini, menurut gue untuk di zaman new normal sekarang kayaknya udah mulai reda sih. Cuman gue masih ngeliat beberapa kabar di luar sana, khususnya di ibu kota Jakarta, kayak penambahannya yang terjangkit covid kayak gitu-gitu. Gue masih berpikir apakah itu benar atau enggak sih kalau menurut gue. Karena gue sampai sekarang pun nggak ngeliat kayak orang-orang yang kayak, wah ada nih orang kampung sini kena covid, ada orang kampung sini, kayak nggak ada gitu, kayak flat aja itu daerah rumah gue. Emang kalau menurut gue ya, kalau di daerah kita ini, kita walaupun masuk Tangsel yang notabene-nya zona merah juga, tapi di daerah untuk sini, daerah Pocis nih tempat lu, terus di daerah gua Babakan dan daerah Gunung Sindur, itu ya zona kuning lah, zona kuning. Itu zona kuning kan riwayat kalau pernah ada pasien covid, kalau sementara zona hijau tuh emang udah nggak ada. Tapi yang gue lihat emang di Indonesia ini, kalau berdasarkan data terakhir selama 3 hari itu penambahan pasien covid 3.000 ke atas, rekor tiap hari. Dan paling banyak yang terkena di daerah Jawa Timur. Jadi untuk awal-awal kita kan pada lihat, wah Jakarta tambah banyak terus, Jawa Timur masih belum. Tapi kok sekarang kebalik, di Jakarta mulai agak kurang, tapi yang paling banyak di Jawa Timur. Oh Iya. Dan satu lagi, dengan adanya pertambahan ini memperlambat masa normal kita, normal yang sebenarnya. Jadi ketika setiap hari tambah 3.000, pemerintah akhirnya mikir kapan mau normal lagi. iya benar. Contohnya di Tangerang Raya, tempat kita tinggal sendiri, pemerintahan daerah Tangerang Raya memberikan ultimatum untuk 2 minggu lagi supaya di PSBB-nya Maksudnya? diberlakukan. 2 minggu Jadi lagi? diperpanjang 2 minggu lagi. Wow. Jadi nggak pernah berhenti. Ini udah jilid keberapa kita PSBB kan? Dan kabar terakhir diperpanjang lagi 2 minggu. Tapi apa yang kita lihat, hukum tinggallah hukum. Nah, benar. Itu salah satunya. Kita tidak mentaatinya. Apakah COVID ini adalah sebuah penyakit atau permainan dari elit global? Mungkin bisa Itu- kita lanjut di part kedua ya. Itu di part yang lain. Iya, kalau di sini ini khusus untuk UAS saja. Hah. Oke, mungkin video kali ini kita bakalan tutup. Mungkin ada kata-kata atau ini pesan-pesan gitu buat teman-teman yang nonton atau yang nggak nonton. Ya. Pesan saya untuk teman-teman yang nonton, tetap beraktivitas di luar tapi menggunakan protokol kesehatan. Jangan takut sama COVID-19. Tapi cobalah jaga diri Anda tidak terpapar COVID-19. Kita semua orang intelektual,
kita punya pengetahuan, kita bisa baca banyak info di mana-mana. Jangan termakan sama informasi-informasi yang hoax, Betul banget. yang dibikin oleh oknum-oknum. Stay safe kawan-kawan. Dari saya itu aja dulu. Dan buat gue cuma mau nambahin dari dia. Yang pertama adalah setiap kalian ingin keluar atau ingin berpergian kemanapun, selalu gunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer. Kayak gue selalu membawa hand sanitizer ini di kantong. Gede banget ya. Niat bos. Iya. Medica antiseptic hand rub lah. Hand serap, Ini bukan hand sanitizer di hand rub. hands diserap. Wow. Oke, kita tutup aja kali ya. Sekian dari perbincangan kita di Kabar Santai. Ada kabar sambil nyantai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.